Selamat siang anak-anak. Ya. Silakan dulu kembali. Pak Guru sebagai kita semua sebagai orang beriman, seluruh aktivitas kita di siang hari ini hendaknya kita mengawali dengan berdoa. Ya, wali kelas, Pak Guru minta untuk doa kami secara bersama-sama. Perhatian seluruh yang saya berat. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kuasa dan amin. Ya. Ya. Apa kabar semua? Baik. Setelah libur panjang kurang lebih 1 bulan toh? Ya. Kurang lebih 1 bulan. Ada yang libur di luar kampung? Ya. Di Waisai? Ya. Ada? Ya. Menyenangkan toh? Ya. Menyenangkan. Libur lihat kota. Elika libur Waisai toh? Ya. Ya. Oke. Kalian yang Pak Guru lihat ada kurang lebih 12 orang. Tapi yang Pak Guru lihat ini kurang, makanya Pak Guru harus cek kehadiran dulu ya. Oke. Adalah Membrasar, Bambe Werinusa, Ciri Sawyai, Ciri masih libur, di Sorong. Kapan balik? Ada informasi? Belum tahu? Belum tahu kapan balik? Ya. Semoga wali kelas usahakan kalau berusaha bagaimana kasih tahu ke dia punya orang tua atau siapa di rumah supaya kasih info ke dia cepat balik ya. Karena proses belajar mengajar sudah ya. Elika Sawyai, Herlin Sawyai, Jenerio Sawyai, masih libur? Bikin libur pribadi? Kapan balik? Tidak ada info. Kalau ketua kelas ketemu dengan dia punya om, tante yang ada di rumah, bilang mereka hubungi dia, cepat kembali karena waktu belajar sudah mulai. Oke. Lisa Sawyai, Maya Mirino, Rika Membrasar. Ya, Rika sudah siap toh? Sonar Mayor, Richard Sawyai, Ungke Werinusa. Ya, berarti yang hadir berapa orang yang hadir? 10. Yang tidak hadir? 2. Oke. Untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, sebagai anak-anak generasi emas yang punya rasa cinta terhadap negara, mari kita menunjukkan rasa cinta kita, rasa nasionalis kita dengan menyanyi Indonesia Raya.
Selesai, masih tetap berdiri. Ini jam-jam rawan tuh? Jam-jam ini jam-jam orang mengantuk. Jam-jam ini jam-jam orang mengantuk. Jadi kita bermain dulu supaya hilangkan mengantuk. Refresh otak supaya pelajaran masuk Dan kalau tidak refresh otak nanti pelajaran dia masuk sampai di tengah langsung mengantuk, suruh dia kembali. Akhirnya pelajaran tidak baik, tidak terserap dengan baik. Ya, kita ice breaking. Tepuk semangat. Semua suara nyaring Semangat supaya mengantuk hilang. Ya, siap mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, semua semangat dulu. Mari kita dulu kembali. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Siapa di sini yang hidup ada tujuan? Semua punya hidup pasti ada tujuan, toh? Orang yang sekolah punya, orang yang tidak sekolah pun pasti dia punya tujuan hidup. Sama juga dengan pelajaran kita di hari ini. Pelajaran kita di hari ini punya tujuan, bukan sekedar omon-omon, punya tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita di siang hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri pidato persuasif secara tepat. Yang kedua, menjelaskan struktur dan tujuan pidato persuasif. Ya. Yang ketiga, menyusun dan menyampaikan pidato persuasif yang sederhana
Sederhana saja, secara lisan dengan penuh percaya diri. Harus percaya diri. Kemudian menunjukkan sikap percaya diri, tanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain. Oke. Sebelum kita masuk ke materi menjelaskan lebih dalam tentang pidato, Pak Guru mau tanya dulu. Apa yang kalian tahu tentang pidato? Menyampaikan pesan dengan baik. Menyampaikan pesan dengan baik. Ada lagi? Ya, ada lagi? Untuk menerima perhatian orang lain. Ada lagi, Herlin? Berdiri. Bentuk? Ya, bentuk berbicara secara langsung di depan umum. Ya, berikan apa dulu kita semua? Ya, oke. Itu pidato. Bentuk berbicara secara langsung di depan umum. Di depan banyak orang. Bambe. Jadi kalau berpidato itu bicara di depan banyak orang. Ya, yang kedua, pernahkah kalian mendengar orang berpidato? Pernah? Ya. Pernah dengar orang berpidato di mana? 17 Agustus, di laptop, HP, di YouTube tuh? Upacara bendera, apalagi di TV lagi? Ya, di televisi itu orang, contoh orang berpidato. Biasa 17 Agustus itu, nah detik-detik proklamasi itu ada pidato, ada sebelum 17 Agustus itu tanggal 16 Agustus ada presiden dia pidato. Pidato namanya pidato kenegaraan. Ya. Ya, sebelum kita belajar juga Pak Guru menjelaskan materi tentang pidato, hendaknya ada baiknya Pak Guru putar video pendek dulu tentang pidato. Kalian menyaksikan dengan saksama. Kita semua berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat membangun hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bukan menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak ditinggali manusia, di mana ada kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan
Ya, itu adalah pidato singkat yang Pak Guru sengaja putar supaya merangsang pikiran kalian. Ada gambaran tentang pidato. Nah, sebelum kita belajar, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi, Pak Guru mau tanya dulu. Mengapa kita harus berpidato dengan baik? Agar pesan tersampaikan dengan baik. Ya, apalagi? Ada lagi? Untuk menarik perhatian orang lain. Ada lagi? Hah? Selain yang dijawab oleh teman-teman, kemudian bisa juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi memang kita harus berpidato dengan baik supaya orang semangat. Orang semangat, kita juga senang untuk menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan itu apa? Ya. Kemudian di dalam video yang tadi kalian nonton tentang pidato, itu dia berpidato tentang apa? Kebersihan lingkungan. Baik di rumah, baik di sekolah, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, kita terserang apa? Penyakit. Apalagi di Papua ini rawan sekali apa? Penyakit apa? Demam berdarah kah? Nyamuk tuh? Ya. Oke, sekarang Pak Guru minta kalian dengar dengan seksama. Pidato persuasif adalah bentuk pidato yang bertujuan untuk apa? Membujuk, kemudian mengajak, kemudian merayu, mempengaruhi orang lain atau para pendengar supaya mengikuti apa yang kita sampaikan lewat pidato. Jadi Pak Guru menyampaikan pidato di depan ini, Pak Guru berharap siswa-siswa ini ikut. Karena Pak Guru mengajak pasti untuk baik. Jangan Pak Guru berpidato mengajak kalian untuk belajar. Itu tidak baik. Baik. Itu tujuan pidato Tujuan pidato persuasif, dia mengajak, membujuk, mempengaruhi kalian supaya kalian ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Oke, itu pengertian pidato persuasif. Nah, di dalam pidato persuasif juga ada secara umum atau secara garis besar itu ada 3 struktur atau susunan struktur atau susunan. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi saja, yang ketiga penutup. Nah, dari 3 itu di bagian pembukaan ada juga yang namanya salam pembuka. Ya, salam pembuka itu salam sejahtera. Kemudian sapaan. Dan yang ketiga ucapan syukur. Nah, salam pembuka itu apa? Yang biasanya kalian dengar. Salam pembuka itu selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam sejahtera. Salam dengan salam sejahtera itu salam bagi
umat agama Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Kalau assalamualaikum itu untuk agama apa? Muslim. Nah, lanjut. Kemudian Om Swastiastu. Itu agama apa? Agama Hindu. Kemudian Namo Buddhaya. Itu agama apa? Agama Buddha. Kemudian salam kebajikan itu Konghucu. Konghucu itu agama yang paling bongso di Indonesia. Indonesia ini dia lahir 6 agama, dia lahirkan 6 agama. Yang pertama Muslim, kemudian Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Hindu, Buddha dengan Konghucu. Itu salam. Jadi kalau orang berpidato ke negaraan itu presiden siap pakai pakaian adat, misalkan adat Papua baru, yang terhormat, salam dulu, selamat pagi, sebangsa dan setanah air, masyarakat sebangsa dan setanah air, terus masuk di salam. Masuk di salam pembuka yang bagian agama punya. Ada agama Muslim, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dengan Konghucu. Ya. Kemudian sapaan. Sapaan itu yang terhormat, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Wakil Presiden beserta seluruh menteri. Tetapi ingat, dalam pidato yang terhormat itu hanya satu orang, hanya satu orang. Itu kepada orang yang dia punya pangkat paling tinggi. Misalkan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, karena dia punya pangkat tertinggi di Republik ini, di Republik ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Papua Barat Daya. Nah, karena dia punya, kalau di provinsi yang terhormat siapa? Bapak Gubernur. Kalau di kabupaten yang terhormat itu siapa? Bapak Bupati. Kalau distrik yang terhormat itu siapa? Kepala distrik. Kalau di kampung yang terhormat itu siapa? Kepala kampung. Kalau di lingkungan sekolah yang terhormat siapa? Kepala sekolah. Kalau dalam kelas yang terhormat itu siapa? Guru. Nah, itu salam, sapaan. Kemudian ucapan syukur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, karena Tuhan berikan kita kesempatan. Kesempatan, kesehatan supaya kita bertemu begitu. Nah, isi itu dia menjelaskan tentang apa yang dia mau sampaikan. Misalkan dia sampaikan tentang jaga kesehatan, ya dia jelaskan tentang jaga kesehatan. Dia sampaikan tentang jaga laut, mari kita menjaga laut kita demi anak cucu kita. Karena kita punya laut ini masuk dalam tempat wisata bawah laut yang indah di dunia. Raja Ampat tuh? Seperti itu. Isi menjelaskan tentang apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian penutup, ada harapan di situ. Saya berharap apa yang saya sampaikan Bapak Sonar dengar, Ibu Rika dengar, Ibu Adela dengar, dengan Bapak Ungke. Itu harapan. Kemudian bisa tutup juga dengan salam. Salam yang kayak di atas itu. Kemudian dia juga menyampaikan, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang membuat Bapak Ibu tersinggung atau menyinggung perasaan Bapak Ibu atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf supaya orang bisa terima, orang bisa saling memaafkan dengan baik. Kalaupun ada yang tersinggung, bisa mengerti? Bisa. Begitu ya seperti tadi. Tujuan pidato itu yaitu mengajak orang, mengajak pendengar itu, para pendengar yang hadir itu untuk melakukan hal positif. Kalau misalkan saya ajak kalian untuk belajar, itu hal positif atau tidak? Kalau Pak Guru ajak kalian untuk
Rajin sembahyang itu hal positif kah tidak? Oke. Kalau Pak Guru ajak untuk belajar malam di rumah itu positif kah tidak? Kalau ajak untuk mencuri itu positif kah tidak? Itu negatif. Tujuan pidato persuasif itu mengajak orang untuk melakukan hal positif dan mempengaruhi kalian untuk melakukan. Saya bukan cuma sampaikan saya berusaha untuk pengaruh kau lakukan karena itu baik untuk kau. Begitu. Nah, kemudian kita menyampaikan pidato juga, ya tidak boleh menyinggung orang, menyinggung suku, menggunakan kata-kata yang sopan. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, rekan-rekan yang saya hormati, masyarakat sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Nah, itu kata-kata sopan supaya yang pendengar juga dia puas. Buat sampai dia senang, Jadi kalau misalkan kita buat orang senang berarti Elika kasih pidato, Richard senang di bawah, dia semangat sekali. Ini boleh. Tapi kalau Elika kasih pidato, dia marah-marah Richard, sebentar dia balik, langsung Richard pulang. Ya. Nah, ciri-ciri pidato persuasif itu apa? Nah, kalian lihat saja. Kalau misalkan dia menggunakan kata-kata yang mengajak kita, itu sudah pidato persuasif itu. Ayo, mari kita menjaga lingkungan. Ya, harus kita menjaga laut kita. Jangan kau tebang pohon-pohon yang ada di belakang lapangan situ. Karena kalau banjir kau selesai, kau mengungsi tinggal di Yenwaknor. Banjir. Nah, kalau ada kata-kata yang mengajak, ayo mari, itu ciri-ciri pidato persuasif. Ada juga pidato ini ada banyak jenis. Ada pidato yang sifatnya informasi, saya sampaikan informasi. Misalkan saya sampaikan bahwa mulai minggu depan ada dana kampung yang masuk dengan ada juga koperasi merah putih, itu informasi ya. Nah, itu sifatnya informasi. Mulai minggu depan ada dari Puskesmas datang untuk memberikan vaksinasi, itu informasi. Oke? Nah, jadi ada banyak jenis pidato. Nah, contoh tema pidato persuasif yang biasanya umumnya digunakan dalam setiap kesempatan. Yang pertama apa? Menjaga lingkungan sekolah. Ayo kita menjaga lingkungan sekolah supaya kita belajar ini nyaman, tentram, rasa tidak nyaman. Kalau ruang bersih begini aman sekali toh? Ya. Kalau misalkan ada diskusi-diskusi kelompok yang mengharuskan kalian kerja duduk di bawah, kalian bisa duduk karena bersih toh? Ya. Tapi kalau situ ada pecek di situ, basah di situ, suruh Richard dulu langsung dia jalan pulang, suruh Bambe dulu langsung dia jalan pulang karena kotor toh? Kalau dia dipecek dia menangis, masalah berat lagi. Nah, kemudian menghemat air dan listrik. Menghemat air di rumah. Kalau misalkan kau putar keran, ember supono kau padam, bukan kau putar langsung kau bermain. Balik air satu profil so habis. Mama pegang? Sapu. Tahu tuh? Ya. Tahu tuh? Mama pegang sapu. Kalau misalkan kau putar TV, kau nonton, bukan putar baru kau jalan bermain. Orang kalau menghemat listrik itu seperti itu. Kalau misalkan mesin cuci kau tidak gunakan, kau jangan cok. Tidak ada apa-apa dalam kau cok untuk apa? Itu dia sudah rusak dan juga itu dia boros listrik. Nah, itu contoh-contoh pidato, tema pidato. Kemudian rajin belajar. Itu penting toh? Anak-anak sekolah toh? Rajin belajar. Ya. Kemudian tidak membuli teman. Jangan kamu baku gara langsung baku pukul, selesai. Baku gara, baku pukul, selesai. Guru-guru selesaikan di sekolah, sebentar pulang. Orang tua baku pukul di kampung. Karena ada lain pica toh? Jadi alangkah baiknya tidak boleh saling baku pukul, baku bully, baku gara, itu hentikan. Karena ada yang tersinggung, apalagi siang-siang begini, kau ganggu dia lapar, sebenarnya dia menangis karena lapar, tapi karena kau ganggu dia bilang kau pukul dia.
Jadi kau beli biskuit tiap jam makan sudah. Masalah selesai. Kemudian menjaga kesehatan akhir-akhir ini banyak penyakit sekali. Jadi Pak Guru berharap kalian bisa menjaga kesehatan. Berarti makan sesuai waktu, tidur juga sesuai waktu, pulang sekolah makan istirahat. Bukan kau pergi paku jembatan laut sana, ada tukang suara, kau mau jadi tukang suara toh? Nah, itu menjaga kesehatan tidak boleh bermain sampai capek. Nah, kemudian, contoh kalimat persuasif. Ada 3 contoh yang Pak Guru sampaikan supaya kalian dengar. Marilah kita menjaga kebersihan mulai dari diri kita sendiri. Kau punya kebiasaan baik itu dari rumah itu, bangun pagi-pagi kau menyimpan tempat tidur. Kau keluar, mama masih sibuk, kau ambil sapu, kau sapu. Bukan mama bicara langsung kau mandi lari ke sekolah. Itu contoh mulai dari diri kita sendiri. Kau pulang sekolah atau pagi-pagi kau jam 6 kau bangun, langsung kau bantu mama 30 menit kau mandi, jam 7 kau tiba di sekolah. Sampai atau sebelum jam 7 kau tiba di sekolah. Misalkan kau punya jam piket, bersihkan tempat dulu. Supaya kita belajar begini, nyaman sekali, bersih. Di situ bersih, di sana bersih. Lingkungan sekolah juga bersih. Mulai dari diri kita sendiri. Kemudian, contoh kalimat persuasif dalam pidato. Ayo kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada sampah berapa? 4. 1, 2, 3. 4, 1 di pinggir jembatan tuh? Iya. Biasa bekas naik langsung buang di mana? Tempat sampah. Tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kita harus menghargai dan menyayangi orang lain, menyayangi teman dan lain-lain. Nah, kalian di sini ini homogen, artinya semua satu agama, satu suku, semua punya suku sama. Nanti kamu sampai di Waisai, di kota, kamu punya teman ada agama Muslim, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, mungkin Konghucu juga. Karena ada juga orang Cina di Waisai itu. Nah, kalian saling menghargai. Jaga itu toleransi. Jangan sebentar kau teman ada sholat, kau putar lagu di samping. Oh, itu memang tidak bagus. Sebentar kau mau pisah sembahyang, kau teman aja kopi main futsal, sudah selesai. Itu namanya tidak menghargai Misalkan Elika teman orang sholat, ya sudah kau duduk diam-diam sampai selesai sholat baru kau ajak cerita. Jangan sementara baca sholat kau cerita dia lupa. Nah, itu contoh kalimat persuasif yang Pak Guru sampaikan ke kalian beserta dengan contoh-contoh praktiknya yang baik seperti apa. Kalian sudah ada gambaran tentang membuat teks pidato toh? Sudah. Sudah ada gambaran kan? Sudah. Ya. Kalau sudah ada gambaran, mari kita uji coba. Nah, sebelum kita tes praktek membuat apa? Pidato. Ya, duduk berkelompok. Ayo. Duduk berkelompok. Sudah. Ya. Oke. Duduk berkelompok. Ini. Sudah, kau duduk di samping Elika situ. Siapa ya? Bambe. Kau duduk di samping Elika, kamu kerja. Kau duduk di samping itu, di Bambe situ. Bambe tempat situ. Kamu duduk di situ. Kerja sama. Kau duduk di dia sana supaya kamu kerja. Jangan kau duduk jauh begitu. Kerja sama. Kau mundur. Supaya kamu kerja sama-sama. Maju. Nih, dia di situ. Ya. Ya, oke. Sekarang Pak Guru bagi kertas lembar kerja untuk kalian. Silakan kalian isi.
Tulis contoh pidato. Contoh pidato. Contoh pidato. Bagaimana? Ya. Pak Guru kasih waktu. Kasih waktu 15 menit untuk kerja pidato. Kalau misalkan sudah selesai, baca ulang-ulang supaya sampai di depan, ya. Sampai di depan, jangan ada yang baca, ada yang tidak, atau sampai di depan pembukaan dia masih keliru. Orang yang baca juga dia bingung, yang ujung juga dia tertawa penutup bagaimana. Akhirnya lambat. Kalian tidak efektif dalam menyampaikan pidato. Ya, mulai kerja sudah. Oke. Pokoknya harap kalian semua terlibat Jangan ketua kelompok saya yang buat pidato, baru kalian duduk bermain. Ya, tulis. Usahakan tulis bisa baca Jangan tulis baru tertahu baca. Siapa ada pena yang lebih bagus pinjam satu kah? Mari.
Guru kasih waktu 15 menit ya. Waktu sudah 10 menit ya. 10 menit itu kalau misalkan siapa yang sudah punya selesai, dia baca ulang-ulang lagi ya, pelajari di situ, di kelompok situ, supaya misalkan
Misalkan Pak Guru suruh maju langsung siap. Bagaimana, Herlin? Bawa jalan, kasih. Nah, lempar gitu. Sonal, dulu di darat di samping kiri. Ya. Lima menit lagi.
banyak. 4 menit. 4 menit lagi. Kalau yang sudah selesai, baca-baca supaya sebentar ketika presentasi tidak baca kaku-kaku ya, baca lancar. Semua berjalan bagus toh? Ada yang kurang paham? Ya, baca-baca sambil menunggu kelompok 3. 2 menit lagi. 1 menit, 1 menit.
Ya, waktu selesai. Oke. Masing-masing kelompok siap untuk presentasi. Pak Guru minta semua dulu dengan tenang, persiapkanlah lembar kerja kalian. Oke. Kita berikan kesempatan yang pertama untuk Pak Guru lihat yang sudah siap, kelompok 2. Kelompok 2 untuk maju presentasi. Ya, silakan kelompok 2. Kita harus apresiasi kelompok 2 ya. Ya. Selamat siang Bapak Guru, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya. Selamat siang. Dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Selama Merino, di sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Cat Soyoy. Kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Ayo jaga laut kita. Selamat siang, shalom, salam, Shalom. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman, yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman serta Bapak Guru yang saya hormati, laut adalah sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Sayangnya laut kita saat ini semakin tercemar oleh sampah plastik, limbah, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Jika kita terus membiarkan hal ini terjadi, maka anak cucu kita mungkin tidak akan lagi melihat laut yang indah dan bersih. Laut yang rusak akan merugikan kehidupan nelayan, para wisatawan, bahkan ketersediaan ikan untuk kita konsumsi. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Selamat siang atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Shalom. Shalom. Ayo berikan aplaus. Demikian Ya. hasil kerja kelompok kami. Ada mau ditangkapi, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanggapi? Ya. Ya. Berikan aplaus lagi. Ya, silakan dulu kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Selamat siang Bapak Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Nama saya Bang Bernus, sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Lika Sawiya, sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Lisa Sawiya. Kami akan membaca hasil kerja kelompok kami. Kebersihan sekolah. Selamat siang, shalom. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman serta Bapak Guru yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga kebersihan sekolah. Mengapa kebersihan itu penting? Karena kebersihan membuat suasana belajar menjadi nyaman dan sehat. Sekolah yang bersih bebas dari sampah dan bau tak sedap.
akan membuat kita semangat belajar. Lingkungan yang bersih juga bisa mencegahkan berbagai penyakit yang bisa menyebar melewat kotoran dan sampah. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatian teman serta Bapak Guru, saya mohon maaf. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, ya. Demikian hasil kerja kelompok kami. Ada yang mau ditanggapi? Kami persilakan sekian. Ada yang mau tanggapi? Tidak ada? Ya, berikan aplaus kepada kelompok 3. Mulai. Izin Bapak Guru, semua teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Musar sebelah kanan saya. Bahkan nama saya Sunar Mayer sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Imam Brasar di sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya adalah Salman Brasar. Ya, kasturun teks sedikit, kasturun teks. Kami akan membaca hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Guru serta teman-teman sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman serta Bapak Guru yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membiasakan diri membaca. Setiap hari membaca adalah jendela ilmu. Dengan membaca kita bisa mengetahui berbagai pengetahuan baru, memperluas wawasan dan melatih otak kita untuk berpikir kritis. Sayangnya kebiasaan membaca mulai berkurang karena banyak dari kita yang lebih memilih bermain gadget. Ingat, orang sukses adalah orang yang gemar membaca dan belajar. Mari kita biasakan membaca mulai hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Selamat siang untuk kita semua. Demikian hasil kerja kelompok kami. Ada yang mau ditanggapi? Kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Ya, ada yang mau ditanggapi? Ya, berikan aplaus dulu. Ya, silakan dulu. Silakan dulu. Iya. Nah, menyampaikan pidato itu, menyampaikan pidato itu harus dengan penuh percaya diri, ya. Tidak boleh takut, apalagi teks sampai pele muka, jangan. Santai saja. Seperti yang tadi kalian nonton. Pidato itu kita menyampaikan pesan yang disampaikan oleh para pendengar. Para pendengar, jadi tidak boleh gugup, bicara juga pelan. Orang berpidato seperti itu. Tidak boleh takut, tidak ada yang salah. Kita belajar, kita mulai dari semua orang belajar pertama itu tidak sempurna, tetapi dia berusaha untuk bisa sempurna, toh artinya menampilkan yang terbaik. Ya, jadi Pak Guru rasa materi kita di sini anak-anak paham, anak-anak paham. Belajar mulai dari sekarang. Ya. Kemudian
Pak Guru mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang pidato persuasif. Apa yang kalian rasakan setelah belajar pidato persuasif? Ada ilmu yang kalian dapat toh? Ketika belajar tadi ada yang membuat kalian misalkan saya masih rasa gugup atau belum paham. Di bagian mana kalian belum paham? Yakin kalian semua sudah paham? Ada yang paham 80%, ada yang sudah 90, ada yang baru 80, 70 begitu. Tapi secara umum kalian bisa tahu toh? Paling tidak kalian ada gambaran orang berpidato seperti apa. Kemudian percaya diri itu harus. Mengapa kita harus berpidato? Karena tadi ketika Pak Guru bertanya, kalian punya apa? Tujuan tuh? Punya tujuan hidup. Ketika kalian sukses jadi pejabat, tetap ada kesempatan untuk kalian harus berpidato. Kita sambut Bapak Bupati Ungke Werinusa. Kita akan mendengarkan bersama pidato dari Bapak Ungke Werinusa. Orang sambut di situ karena dia tidak tahu pidato, dia pingsan di belakang. Masalahkah tidak? Masalahkah tidak? Oh, Bapak Ungke 1 periode saja. Tidak tahu pidato. Pidato saya tidak tahu, apalagi mau kerja untuk kabupaten ini toh. Kita sambut Bapak Rikard, Kepala Distrik, untuk menyampaikan pidato. Pidato begini tidak tahu. Ada masalah apa? Ternyata cek Bapak Richard memang tidak pernah berpidato atau berbicara di depan umum. Akhirnya gugup. Jadi kalian berpidato dari sekarang. Kalian hebat. Pak Guru yakin kalian hebat dan kalian punya dasar mulai dari sekarang. Suara dasar untuk menuju masa depan yang cerah. Mental kalian sudah siap untuk bisa berdiri di depan. Kalian penuh percaya diri untuk bisa berdiri di depan. Ini awal. Ya, ini awal yang baik buat kalian. Seperti itu toh? Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian. Pak Guru mau kasih kalian tugas untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, Pak Guru mau kasih kalian tugas membuat pidato tentang menghemat air. Tema satu saja yang Pak Guru mau lihat itu kalian punya susunannya, intonasinya, itu jelas atau tidak. Bisa paham? Bisa paham. Kira-kira seperti itu yang Pak Guru mau sampaikan. Pak Guru berharap semua bisa terlibat atau semua bertanggung jawab untuk membuat pidato. Kita akan bertemu minggu depan untuk kalian presentasi hasil diskusi kalian. Itu saja yang Pak Guru sampaikan untuk mengakhiri segala rangkaian pembelajaran kita di hari ini. Pak Guru minta siapa yang siap untuk berdoa? Ya, Elika untuk bawa kita dalam doa. Pada tahun sebelumnya saya berat. Teman-teman serta Bapak Guru, mari kita ucapkan doa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Datang kalianmu, jadilah kehendakmu, sebelum seperti di surga. Berikan kepada hari ini, karena kami secukupnya, dan belakang kesalahan kami, seperti kami jangan mengampuni orang bersalah pada kami, jangan membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskan kami jahat, dan kalian mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan serta selama-lamanya. Amin. Beri salam. Datang seluruhnya siap gerak. Para Bapak Guru bersalam. Siap.
siang. Sampai ketemu di minggu depan.